Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dengan seluruh pimpinan universitas yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, guru besar, bapak ibu, para dosen, seluruh sivitas akademika, hadirin hadirat yang berbahagia. Idul Fitri adalah hari raya kemanusiaan. Yang berhari raya adalah manusia itu sendiri sebagai manusia. Manusia dan kemanusiaan. Manusia sebagai wujud kemanusiaan sebagai makna daripada manusia itu. Ini bedanya dengan hari raya yang lain-lain. Biasanya hari raya yang lain-lain itu karena ada event tertentu. Karena ada kemerdekaan, maka ada hari raya namanya proklamasi 17 Agustus. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Orang Thailand sudah nggak ngerti apa 17 Agustus itu. Ada hari ibu, bapak-bapak belum tentu urusan itu hari ibu. Jurusan ibu-ibu gitu. Ada hari ulang tahun, siapa yang berkepentingan? Ya yang ulang tahun itu saja. Jadi event. Cuma dulu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ulang tahun itu dengan puasa. Nah, kita sekarang dengan makan besar. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan Muhammad belakangan ini. Ketika Rasulullah ditanya mengapa kalau hari Senin Rasulullah sering berpuasa. Jawabnya, Yaumal Itsnain yauma wulidtu. Hari Senin hari saya dilahirkan. Maka saya tandai dengan puasa. Sehingga proses selanjutnya ini makin dekat dengan Allah. Dirinya makin bersih begitu. Dan hari raya Idul Fitri ini sebagai hari raya kemanusiaan tidak mungkin tanpa puasa. Barang siapa berhari raya tanpa puasa, itu seperti orang yang mengharapkan bayang-bayang tanpa ada bendanya. Kenapa? Karena kita berhari raya kalau ada perbaikan di dalam diri kita, maka proses sebelumnya harus puasa. Dan puasa ini bukan hanya ibadah Muhammad, tapi ibadah keislaman dan ibadah keagamaan secara utuh.
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini zaman kita dan zaman generasi sebelum kita. Artinya total puasa itu diperlukan. Bahkan agama lain itu juga puasa. Katolik mengenal puasa, Hindu mengenal puasa, apalagi Buddha. Buddha itu lebih dahsyat puasanya dari kita orang Islam. Kalau pakai pakaian ihram yang kuning-kuning itu kalau ihramnya Pak Rektor kan putih-putih, ini yang Buddha ini kuning-kuning. Itu untuk jadi biksu, dia harus pakaian seperti itu 3 tahun. Nah, proses ini dia tidak boleh makan kecuali sedekahnya orang. Coba. Baru kalau sudah 21 tahun namanya Mahatera. Jadi dahsyat puasa di sana. Nah, kalau kita umroh ihram 3 hari saja cepat-cepat minta copot sehingga berani membayar kambing supaya tidak pakai. Nah, sehingga haji ifrat sama haji tamattu beda. Nah, banyak orang naik haji belum tahu bedanya tamattu sama ifrat. Ada teman saya namanya Haji Saleh, 2 kali sudah naik haji. Saya tanya, Pak Haji sampai nanti haji ifrat apa haji tamattu? Jawabnya, wah kalau saya kiai pancet saya. Lu pancet bagaimana? Pancet Haji Saleh. Jadi tidak ada perubahan apa-apa. Dikiranya tamattu sama ifrat itu nama orang. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, maka puasa ini adalah kebutuhan kemanusiaan untuk mengembalikan manusia pada kemanusiaan. Saya bukan dokter, saya sangat awam di bidang kesehatan. Tapi setiap saya mau periksa, kenapa disuruh puasa? Kenapa? Puasa dulu Pak Sim. Tapi puasa, ya puasa mini lah, 3 jam, 4 jam. Gitu. Berarti bahwa puasa adalah stabilitas untuk fisik kita. Nah, kalau ini diniati sebagai sebuah gerakan rohani, maka berubahlah yang fisik itu menjadi total, baik fisik maupun psikis. Di sini bedanya orang puasa sama telat makan. Itu serupa tetapi tidak sama. Ada ibu-ibu penjual kain gitu, karena mau hari raya gitu, laris sekali. Mau puasa Ramadan, saking larisnya, mulai pagi sampai sore dia tidak makan dan tidak minum. Loh, kalau gitu dihitung puasa saja, wah enggak bisa. Itu telat makan dan telat minum, atau lupa makan dan lupa minum. Itu akibatnya ya lapar saja. Tapi ketika dia diniati, maka berubahlah gerakan fisik ini menjadi gerakan rohani. Maka faktor niat di dalam puasa itu menjadi dominan. Tentu yang namanya niat tidak selalu diucapkan. Sekalipun diucapkan lebih bagus untuk menuntun jalan pikiran. Tapi yang penting niat puasa lillahi ta'ala. Maka akan berubah fisik menjadi psikis. Saya juga heran. Saya punya teman, orangnya kurus gitu. Tapi sakti dia. Ternyata saya tanya, kamu kok sakti? Jadi kalau kena senjata tajam itu tidak apa-apa. Ternyata karena puasa, bukan karena makan banyak. Nah, yang makan banyak itu kolesterol, dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana bisa jadi orang lapar menjadi kebal? Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda di dalam hadis qudsi, as-saumu li
puasa itu milik saya. Saya akan berikan apa saja yang saya mau pada proses puasa itu. Maka prinsipnya puasa ini adalah penjernihan, pelurusan, dan pengendalian terhadap semua kekuatan dinamika motorik yang ada di dalam diri kita. Kita punya nafsu, kita punya akal, kita punya rohani. Ini kekuatan-kekuatan power dahsyat di dalam diri manusia. Instrumennya namanya panca indera. Nah, para hadirin hadirat yang saya muliakan, nafsu ini bukan main. Dia ingin dan ingin. Maka nafsu tidak boleh dipotong. Karena kalau dipotong orang menjadi tidak punya keinginan. Jelek orang tidak punya keinginan. Glembosi. Jadi dia tidak ada spirit. Maka di dalam Islam nafsu itu tidak dipotong, tapi dibersihkan, diluruskan, dan diberitahu tujuan yang terbaik. Banyak kemauan nafsu-nafsu, tetapi pada pokoknya 3. Nafsu harta, nafsu wanita, dan nafsu tahta. Nafsu harta tidak bisa dipotong. Silahkan orang kaya sekaya-kaya. Yang diatur oleh Islam, dari mana kau dapat dan untuk apa kamu melakukan. Bukan volume daripada harta kekayaan kita. Jadi jangan salah paham seakan-akan orang Islam yang soleh itu yang miskin. Yang lemes, sudah batuk-batuk. Ini masuk surga duluan. Enggak lah, dia masuk rumah sakit duluan ya. Jadi tidak ada ukuran orang harus miskin, enggak ada. Nah, Rasulullah kaya pernah waktu berdagang, miskin juga pernah waktu menjadi buruh menimba, menjadi buruh mengembala. Panglima pernah, kepala negara juga iya. Nah, sehingga kemiskinan itu tidak sama dengan keislaman. Nah, itu yang harta. Yang diurus cuma dari mana, untuk apa. Udah itu aja. Dan dunia ini oleh Allah sudah disetting bahwa apa yang ada di dunia ini, di bumi Allah ini tidak akan ada habis-habisnya, dikuras rezekinya oleh seluruh generasi sampai hari kiamat. Nanam padi, tumbuh, dimakan, nanam, tumbuh lagi. Minyak di dalam disedot, dia nyumber lagi. Ini ada berita. Khusus minyak di seluruh dunia pada umumnya di bawah kaki umat Islam. Di mana Islamnya banyak, minyak di bawah banyak. Termasuk Indonesia. Cuma sayang Indonesia minyaknya dikasihkan orang lain. Nah, dia cukup komisioner saja. Mengasihkan, ongkos mengasihkannya berapa. Nah, inilah Indonesia. Di Sudan, itu sekarang pecah 2. Yang selatan banyak minyaknya. Yang utara tidak ada minyaknya. Akhirnya yang selatan ini bisa diambil oleh komunitas yang tidak muslim. Loh, setelah digali tidak ada minyaknya. Ternyata minyak itu juga bisa pariwisata, Pak, kemana-mana. Jadi di situ Allah mengaturnya. Jadi kita tidak usah takut kalau masing-masing kita ini kaya, bumi ini habis. Itu tidak. Dia akan terus diberi oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap gerak daripada makhluk Allah memberikan rezeki di situ. Kalau ada kata pasti ada nyamuk. Kalau ada nyamuk mesti ada orang. Karena nyamuk dengan orang berkolaborasi maka ada penyemprotan DDT. Semua ini adalah aturan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Aturan itu tidak diubah oleh Allah.
Nah, kecuali bumi ini akan habis dan kurang untuk satu orang yang tamak. Tidak cukup ya. Dikasih bumi minta matahari Pak. Dikasih tambang minta udara. Begitu terus orang. Mau menaklukkan planet-planet dan sebagainya. Sekarang orang pergi ke bulan. Nah kemarin saya dari Madura. Ada seorang profesor cerita. Itu pesawat yang ke bulan bolak-balik. Katanya ada seorang peserta. Pak kok tidak ke matahari kenapa? Wah ya tidak mungkin Kiai, panasnya itu. Lo berangkatnya malam Pak. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatnya malam. Asal pulangnya jangan kesubuhan. Ini pertanyaannya saja sudah salah Pak. Sehingga profesornya tidak bisa menjawab. Ya itu belum kita pikirkan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Jadi kekayaan silahkan. Cuma diatur itu. Nafsu jangan dipotong. Zuyyina linnasi hubbus syahwati ilan nisa. Jadi memang hiasan daripada manusia itu karena interaksi laki wanita dan itulah keindahan. Kalau ndak ada itu ndak ada Pak indahnya. Ya laki-laki bareng laki-laki, perempuan bareng perempuan, ya nayeng secara bersama. Jadi tidak usah dipotong dari kawin tidak boleh itu enggak lah, enggak. Cuma caranya kawin bagaimana? Atas nama siapa? Nanti kalau hamil bagaimana? Kalau punya anak tanggung jawabnya bagaimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki dan perempuan itu bukan tinggi rendah, Pak. Tapi sama-sama diberi kelebihan dan penonjolan. Laki-laki dengan kelebihannya gagah, kuat. Perempuan dengan penonjolannya lembut, ya, indah. Di mana letak kekuatan perempuan? Ya di lembutnya itu, Pak. Kalau wanita seperti tukang becak itu kan gawat, Pak. Mbak gawat, ahli tinju apa itu. Kelenger, Pak, ya laki-lakinya itu. Jadi kekuatan itu bisa di kegagahan. Laki-laki lebih cepat mengambil keputusan, perempuan lebih teliti mengatur keputusan. Jadi masing-masing dengan penonjolannya sendiri-sendiri, hanya tempat tonjolannya yang tidak. Para saya ini kok diketawakan saja ada apa ya? Loh iki tenan rek ngawur ae. Nah, tapi tibalah satu keputusan Allah yang tanggung jawab adalah laki-laki. Nah, di dalam Quran disebutkan, ini penting Bu, dalam hubungan seksual, hubungan keluarga, dan hubungan laki perempuan di dalam pergaulan. Posisi laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna itu kalau bahasa Indonesia qaimuna itu tegak, kalau qawwamuna itu menegakkan. Jadi laki-laki itu bertanggung jawab untuk menegakkan hak-hak wanita. Jadi laki-laki itu bukan penguasa, Bu. Tapi karena laki-laki itu suka nakal, Bu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya laki-laki itu. Maka digeserlah penanggung jawab itu menjadi penguasa. Qawwamuna 'alan nisa menjadi malikun nisa. Akhirnya yang dituntut hanya ketaatan. Padahal tanggung jawab harus lebih dulu sebelum ketaatan. Dan ketaatan itu berjalan seiring dengan tingkat tanggung jawab. Ketika tanggung jawab penuh, perempuan harus taat penuh. Kalau nurun, ini perempuan beritanya. Loh, biasanya datang jam 2, kok ini maghrib baru datang. Jawabannya pasti konvensional, macet.
Nah, meskipun tidak macet ya bilang macet aja. Tapi kalau ini turun terus, nah dia bisa protes. Kalau drop, dia bisa mengambil kembali haknya sebagai perempuan yang terikat dengan laki-laki. Jadi tidak ada di dalam Islam itu merendahkan wanita. Ma akraman nisa'a illa karim wa ma ahanahunna illa laib. Laki-laki yang memuliakan perempuan artinya dia laki-laki yang mulia. Ketika dia merendahkan perempuan, maka sesungguhnya dia adalah laki-laki yang rendah. Begitu Pak. Jadi yang diatur seks itu caranya. Lah nak seks tidak boleh Pak. Nyanyian-nyanyian begini tidak laku. Nyanyian itu kan biasanya emosional. Kalau nyanyian rasional tambah jelek Pak Rektor. Kalau nyanyian kirimlah salamku di angin yang berlalu. Nah, kan enak. Kirimlah salamku melalui SMS BlackBerry. Kan lagu itu jelek jadi. Kenapa? Karena dia tidak menggait emosi-emosi paling indah. Nah, saya, tapi rahasia ini jangan ngomong-ngomong orang. Saya kan suka keliling-keliling kemana-mana. Satu ketika saya keliling ke Vatikan. Nah, di sana saya punya teman akrab sekali namanya Michael Fitzgerald, seorang monsinyur. Monsinyur itu sudah di atasnya pastor, di bawah kardinal dan di bawah paus. Paus orang bukan paus ikan. Paus orang. Nah, beliau kan tidak kawin sesuai dengan ajarannya. Saya menghormati, memang ajarannya sendiri. Tapi saya disindir Bu. Hasim, katanya kiai di Indonesia itu banyak yang istrinya banyak ya. Waduh, ini rahasia dapur dibuka. Kata beliau tuh senyum-senyum. Nyapanya itu tanyanya. Nah, saya tidak boleh marah-marah. Wah, ini memang prinsip dan mindset masing-masing. Ya mungkin Monsinyur, mereka ini menampung calon istrinya pastor yang tidak jadi. Kira-kira saja ya, daripada ada penolakan kan harus ada penampungan. Kalau tidak ada penampungan bisa terjadi pengangguran. Pengangguran ekonomi bisa utang Monsinyur. Pengangguran cinta ini berbahaya. Akhirnya mantuk-mantuk juga. Jadi di dalam Islam itu tidak ada pemotongan, ini tidak ada. Baik harta, kamu boleh jadi presiden sepresiden-presidennya Pak. Presiden apa sajalah, mau presiden Indonesia, mau presiden Bank Dunia, mau presiden Spell, semuanya boleh. Yang diurus itu bagaimana proses kamu ke sana, dan kalau sudah kamu pegang itu untuk apa. Nah, sehingga puasa itu tadi dia akan menggiring nafsu ke sana. Sebab kalau tidak, maka tiga hal itu akan menyajikan tipuan-tipuan hebat yang akan menjerumuskan kita kepada asfala safili. Karena harta orang jadi merampok, tapi karena harta orang bisa mengangkat fakir miskin. Karena kawin rusak, maka ekonomi juga rusak, keluarga juga rusak, anak juga rusak. Tapi keluarga sakinah akan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seorang penguasa yang adil, kelasnya di dalam Islam itu di atas ulama yang amil. Karena kalau seperti saya, bisanya kan cuma ngomong ini baik, ini buruk. Tapi kalau imam, dia penguasa, dia harus membuktikan kebaikannya itu, menfaktakan di dalam masyarakat. Sementara saya cuma menyampaikan. Jadi kalau orang jadi wali kota, itu jangan seperti jadi wali Allah Pak. Kalau wali Allah itu menyajikan norma. Kalau wali kota,
itu sudah tidak an-nadzafatu minal iman lagi. Sudah harus membuat pasukan kuning supaya ini bersih. Oleh karenanya pejabat itu tidak perlu banyak-banyak dalil. Tapi yang harus adalah menfaktakan dalil itu menjadi kenyataan. Saya tidak tahu yang tepuk tangan itu sudah menfaktakan apa cuma empati saja. Nah, para hadirin hadirat yang saya muliakan, itu kelasnya itu di atas ulama. Tapi yang berat itu adilnya. Adilnya itu yang berat. Para hadirin hadirat, nah adil itu baru didapat kalau ada sidik, amanat, tabligh dan fatwa. Sidik, jujur. Amanat itu representasi, Pak, amanat. Dia diletakkan di situ, disuruh apa oleh rakyat. Nah, disuruh apa itu laksanakan, kembalikan ke rakyat, itu namanya al-amanat. Kalau tabligh itu sosialisasi. Kalau sosialisasi jalan Bu di Indonesia. Itu kalau pilkada itu pilihlah saya yang paling jujur, nah, amanat, merakyat, sederhana. Kata siapa? Ya kata gambar itu saja. Bukan. Lah ini bedanya Indonesia dengan Lebanon Selatan, Bu. Di Lebanon Selatan itu ada daerah perbatasan yang dikuasai oleh Hizbullah. Hizbullah itu panglimanya namanya Hasan Nasrullah. Sekali saya ketemu beliau, saya membayangkan beliau itu orangnya garang. Wah, ternyata orangnya sangat rendah hati. Di Lebanon Selatan itu yang berbatasan dengan Israel, setiap pohon itu ada gambarnya orang. Setiap. Seperti pilkada di sini. Semua. Kadang-kadang lebih banyak gambarnya daripada jumlah pohonnya. Semua. Tetapi di situ ditulisi bahwa yang digambar di situ adalah para syuhada yang mati karena melawan Israel. Jadi syahid Muhammad siapa? Syahidah Siti siapa? Nah, ini bedanya dengan pilkada di sini. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Jadi tahta ini boleh. Harta, tahta, dan wanita. Tapi kalau tidak dicerdikan, kalau tidak dikendalikan, maka dia menjadi sumber malapetaka. Di sisi nafsu ini ada rasio kita, ada akal kita, yang mempunyai kekuatan luar biasa lagi. Kita tidak pernah membayangkan. Saya waktu mondok 50 tahun yang lalu, saya tidak pernah membayangkan sekarang ada HP, ada televisi, ada iPad. Sekarang katanya yang Apple 5 itu kalau dibeginikan, bukan hanya suaranya yang kedengaran, tapi gambar diagram orangnya hadir juga. Kan medeni itu. Hadir. Karena teknologi. Kita kan tidak bisa membayangkan. Dulu kalau saya sakit Bu di pondok, ya kirim surat kartu pos, saya sakit, minta tambahan sangu. Nah sudah dikirim sana 1 minggu nyampe, ketika nyampe saya sudah sembuh. Saya tidak bisa membayangkan bahwa sekarang ada TV, padahal baru 50 tahun sama-sama di dunianya. Apalagi bayangan kita di akhirat yang sama sekali beda. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Terdetik pun tidak yang namanya surga seperti apa. Hanya bayang-bayang saja. Arduhas samawati wal ardh. Bahwa bentangan surga itu sama dengan semesta yang sekarang. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Nah, otak kita inilah yang membuat kita punya ilmu dan sebagainya. Perintah agama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad dengan akalmu. Kata Muhammad, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca.
diulang lagi. Baca, saya tidak bisa baca. Baca, baru membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam ilmu bahasa Arab mungkin di sini diajarkan, kalau ada perintah tetapi penderitanya tidak disebut. Jadi bacalah, tapi baca apa kan tidak disebut. Berarti baca apa saja. Nah, apa saja bikinan Allah itu sangat banyak. Tapi kalau dikelompokkan ada 3. 1, ajaran Allah. 2, barang-barang ciptaan Allah. Dengan seluruh mekanisme yang utuh di dalam sistem global dan sistem metropolis. Yang ketiga adalah kejadian. Baca itu. Karena semua itu berisi ilmu. Ini air kalau sudah dibaca betul, berapa ilmu yang akan lahir. Tapi karena saya tidak bisa membaca, ya kalau saya haus saya cari air, sudah. Orang-orang yang membaca, ini kenapa orang non-muslim? Padahal perintah itu pertama kali adalah orang muslim. Yang suka meneliti, survei, apa itu kan orang barat. Sampai serangga diteliti, sampai dia ke Afrika lihat gajah itu diadakan penelitian. Sampai lebah, sampai lahir teknologi seperti sekarang. Itu kan semua harus penelitian. Tapi karena dia tidak iqra, tidak bismi rabbika, maka hasil penelitian itu tidak menghantarkan dia kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Islam bismi rabbika terus tapi tidak iqra-iqra. Akhirnya bagaimana? Ya akhirnya dunia milik orang lain. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Rahman di samping sifat Rahim. Sifat Rahman itu yang amat kulla syai'. Kalau Rahim itu diperuntukkan oleh orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau ada orang Kristen sekolah dokter, bisa enggak jadi dokter? Bisa. Ada orang NU anak buahnya Pak Rektor tidak sekolah dokter. Bisa enggak jadi dokter? Enggak bisa, jadi dukun sudah alhamdulillah. Nah artinya hamparan ini diberikan kepada semuanya. Ini yang namanya rahmatan lil alamin. Perhatikan baik-baik. Kita ini ikra ndak apa, kita ini bismi rabbika ndak ikra. Sementara orang barat ikra terus tidak pakai bismi rabbika, padahal perintahnya ikra bismi rabbika. Dan setiap ajaran Islam itu tidak mesti mengumpul di negeri Islam. Sebagian mungkin ya, sebagian yang lain itu terserak di mana-mana. Saya baru dari Taiwan. Di sana itu negaranya ateis. Tetapi sangat menjunjung kejujuran. Rombongan saya ketinggalan kopernya di stasiun, diantar ke hotel. Ada teman saya juga yang HP-nya ketinggalan. Di taksi kembali, Pak. Ini negara ateis. Jadi barang hilang itu kembali. Nah di Indonesia barang ada hilang. Padahal semuanya bilang la ilaha illallah. Jadi nanti rapot kita itu seperti rapot di universitas begitu, Pak. La ilaha illallah dapat 9, sholat dapat 6. Mungkin puasa dapat 3, kejujuran ndok dan sebagainya. Jadi itu rinci begitu. Nah, setiap item berada dimanapun dia akan menumbuhkan kerahmatan di tempat itu, sekalipun tempat itu bukan daerah umat Muhammad Rasulullah. Kita kalau ke Eropa itu tepat waktu. Mungkin bapak-bapak ini sudah pernah keliling dunia. Alhamdulillah saya keliling dunia sudah
kemput Bu, seluruh negara sudah saya kunjungi kecuali yang belum. Kecuali kan boleh bilang begitu. Kalau di Eropa ketemu nanti di kantor jam 7. Jam 7 kurang 5 menit pintu belum terbuka. Jam 7 pagi pas baru dibuka. Tepat waktu itu kan Islam. Berada di negeri yang tidak Islam. Nah kita tepat waktu itu hanya satu, berbuka puasa. Kalau ini lihat ketawanya seperti pengalaman ini. Kok bisa kalau rapat tidak tepat, malah kalau janji kepada orang daerah sebelah Afrika sana ruwet tuh. Kalau sudah dia bilang insya Allah itu banyak tidaknya. Kalau bilang bukro besok itu berarti tidak. Loh, kok bisa begitu? Maka al-hikmatu dhalatul mu'min iltaqataha ayyunama wajada. Jadi nilai Islam per item itu kadang penuh ada di negeri Islam, kadang di sini cuma separuh, yang sana kececer-kececer. Mungkin di sana kejujuran ada, la ilaha illallah tidak ada. Di sana kejujuran ada, orang semua makan babi. Tapi pada titik kejujuran akan mendapatkan rahmat, pada titik maksiat dia akan mendapatkan kerusakan di dalam umat itu. Di sini letak keadilan Allah. Nah ini Pak, yang paling sulit di antara umat Islam adalah menfaktakan ajaran yang dia dengar sendiri dan dia fahami sendiri.